adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dalam ibadah online Trijitins Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Pak Andri berdoa anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati pemberitaan firman Tuhan kami pada saat ini. Kami minta Roh Kudus memberi kami pengertian sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang masih suka belajar walaupun belajar secara online di rumah? Wow, semua masih suka dan rajin belajar ya. Ya, dalam proses belajar mengajar pasti kita tahu bahwa ada yang namanya pertanyaan dan ada yang harus dijawab. Nah, dalam proses menjawab setiap pertanyaan itu ada banyak pengertian, pemahaman, dan pengetahuan yang kita dapati. Nah, hari ini Pak Handri akan membawa kita untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan Pak Handri sudah buat beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kita akan sama-sama mencari jawabannya. Dan itu menjadi pedoman kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, kenapa anak bungsu itu pergi dari rumah bapaknya? Sedangkan di rumah bapa tersedia semua yang baik. Ada makanan yang berlimpah-limpah, ada fasilitas yang lengkap. Berbicara tentang segala tersedia, ada kecukupan selalu tersedia cukup bagi kebutuhan anak itu. Kenapa anak bungsu itu memilih pergi dari rumah bapa? Nah, jawabannya yang pertama, karena anak bungsu itu tergoda dan ingin coba-coba sesuatu yang baru. Bisa saja dia mendengar dari orang-orang bahwa ada sesuatu yang baru, yang berbeda, yang tidak sama seperti di rumah bapa, tapi tempatnya itu ada di negeri yang jauh.
Dan hal itu sungguh menyenangkan, hal itu sungguh menggoda hatinya, sehingga anak bungsu itu berani melawan hukum-hukum yang ada, peraturan-peraturan yang ada, ketetapan-ketetapan yang ada. Dan seperti dia meminta kepada bapaknya harta warisan, sedangkan bapaknya belum meninggal, bapaknya masih ada. Dan hal itu menjadi sesuatu yang salah karena dia melawan hukum peraturan yang ada pada waktu itu. Karena apa? Karena dia tergoda melihat sesuatu yang baru di luar sana, di negeri yang jauh, sesuatu yang dibicarakan orang itu menggoda dan menyenangkan hatinya. Anak bungsu ini tidak menghormati ayahnya dan tidak menghormati hukum-hukum yang ada karena dia tergoda dan ingin mencoba sesuatu yang baru yang sedang ditawarkan kepadanya. Pak Handri mau sampaikan begini anak-anak, bahwa bukan kita tertutup pada hal-hal baru, justru hal-hal baru itu kalau kita pelajari bisa membawa perubahan-perubahan yang baik bagi diri kita. Tapi yang kita perlu cermati dan perhatikan untuk hal-hal yang baru, seperti tren yang baru, gaya hidup yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, kalau itu membawa kita menjauh dari rumah Bapa, menjauh dari hadirat Allah, menjauh dari kebenaran, dari hukum-hukum Allah, dari peraturan, dari ketetapan-ketetapan Allah, maka kita wajib, kita berani, kita harus menolak itu. Karena perubahan tidak harus membawa kita jauh dari hadirat Allah. Rumah Bapa berbicara tentang hadirat Allah. Rumah Bapa berbicara tentang manifestasi kuasa Allah, tempat di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan kuasanya, tempat Allah menjaga kita dengan hukum-hukumnya dan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapannya. Itu semua berbicara tentang rumah Bapa atau hadirat Allah. Terus yang kedua, kenapa anak bungsu ini pergi keluar dari rumah Bapa? Yang kedua, yang kita bisa pelajari karena ia ingin bebas. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Nah, teman-teman, anak bungsu itu hidup menurut apa yang dia suka, apa yang mau dia beli, apa yang mau dia lakukan. Dia kerjakan itu tanpa ada batas, tanpa ada aturan yang menjaga dia. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, bahwa jauh di hati kita ingin bebas. Di rumah ada banyak peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Kalau mau lakukan ini harus buat itu, kalau mau lakukan itu harus buat ini. Ada banyak peraturan yang menjaga kita. Nah, anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh dan di sana tidak ada peraturan. Dia mau buat apa dia buat, dia mau beli apa dia beli, dia melakukan sesuka hatinya. Nah, ingin bebas. Nah, Pak Handri mau sampaikan ini teman, adik-adik, Pak Handri mau sampaikan ini bahwa kebebasan tidak bisa memberi damai. Justru dalam peraturan, dalam hukum-hukum, dalam ketetapan yang dijalankan, ada damai di sana. Karena apa? Tujuan dari hukum, peraturan, dan ketetapan dibuat sehingga kita mempunyai kehidupan yang tertib dan teratur, dan akhirnya ada damai yang ada di sana. Nah, Pak Handri ingin membawa kita untuk belajar tentang, sedikit mengingat tentang kejadian 1-3, Adam dan Hawa. Mereka diberi kebebasan untuk mengelola, memelihara, menguasai Taman Eden, dan juga Allah memberi mereka peraturan, hukum, dan ketetapan. Semua dalam taman itu boleh kamu makan, berbicara tentang kebebasan, tapi ada peraturan. Ada pohon di tengah taman itu tidak boleh dimakan. Nah, justru
dengan hukum, dengan peraturan dan ketetapan itu menjaga mereka mempunyai kedamaian. Tapi waktu mereka melompat atau melanggar hukum, ketetapan dan peraturan, tidak ada damai di sana, bahkan mereka harus terusir keluar dari Taman Eden. Itu yang kita dapati kenapa anak bungsu ini ingin keluar dari rumah Bapa. Dia pikir kebebasannya bisa memberi dia damai dan bisa menyenangkan hidupnya. Tapi ternyata itu hanya sementara, dan pada akhirnya anak bungsu ini harus kehilangan segala-galanya. Pak Handri memberikan contoh hari ini, kebebasan ada di tangan anak-anak semua. Hari ini anak-anak diberi pilihan mau ikut ibadah atau mau lihat yang lain. Kebebasan ada di tangan anak-anak, ada di jempol anak-anak. Sisa mau tunggu, mau tekan yang mana, ikut ibadah atau nonton yang lain. Seperti itu, kebebasan diberikan kepada kita, tapi harus kita jaga dengan hukum, peraturan dan ketetapan yang dari Tuhan, karena itu membuat kita damai. Ada satu prinsip yang Pak Handri mau bagikan, bahwa orang yang tahu kebenaran dan meninggalkan atau melanggar kebenaran, grafik hidupnya cenderung menurun. Nah, belajar dari anak bungsu ini bahwa dia dari seorang yang ada di rumah Bapa, hidup berkelimpahan, berkecukupan, semua ada. Tapi waktu dia memilih menjauh, meninggalkan rumah Bapa, meninggalkan hadirat Allah, meninggalkan kekudusan, meninggalkan kebenaran, grafik hidupnya cenderung menurun. Dia mulai kehabisan, bicara tentang bencana kelaparan, dia mulai kekeringan, rohaninya mulai kering, ibadahnya mulai kering, penyembahannya mulai kering. Dan bukan hanya itu, dia mulai kehabisan. Dikatakan bahwa anak bungsu ini mulai melarat, tidak punya apa-apa. Dari orang yang punya segala sesuatu, yang bisa menikmati segala sesuatu, begitu dia membelakangi Tuhan, menjauh dari Tuhan, dia tidak punya apa-apa. Dan bukan hanya itu, dia saking tidak punya apa-apa, dia harus berebut makan dengan babi. Dia ingin makan ampas makanan babi. Tapi itu pun tidak diizinkan oleh orang-orang yang ada di situ. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa orang yang sudah tahu kebenaran dan berani membelakangi Tuhan, maka grafik hidupnya cenderung menurun. Dan bukan hanya rohaninya yang menurun, jasmaninya pun mengalami penurunan. Adakah contoh di Alkitab yang bisa kita pelajari selain anak bungsu ini? Ada. Anak-anak nanti baca di rumah tentang Yunus, kitab Yunus 1 sampai Yunus pasal yang kedua. Yunus diberi firman Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia memilih membelakangi, dia memilih menjauh dari Tuhan, dia memilih menjauh dari perintah Tuhan, dan dia pergi ke Tarsus. Bahkan dia pergi ke satu kota untuk pergi meninggalkan firman Tuhan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Prinsip yang sama terjadi, grafik kehidupan Yunus menurun. Ada badai yang menghantam kapal itu, ada barang-barang di kapal itu yang harus dibuang oleh karena Yunus. Dan Yunus harus ada di ruang kapal yang paling bawah. Dan tidak berhenti di situ, Yunus harus dibuang ke laut dan dia berada di dasar lautan yang paling bawah. Jadi pesan dari Pak Handri bahwa jangan pernah sekalipun meninggalkan rumah Bapa, hadirat Allah, jangan pernah. Pak Handri ada punya sesuatu kutipan yang baik yang Pak Handri mau bagikan buat adik-adik. If you lost money, you lost something. If you lost healthy, you lost anything. But if you lost Jesus, you lost everything. Pertanyaan kedua yang kita harus belajar hari ini, kenapa anak bungsu itu baru menyadari ketika ia ada di titik yang paling rendah? Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kenapa anak bungsu itu baru menyadari ketika ia ada di titik yang paling rendah, ketika ia sudah kehilangan segalanya, ketika uangnya habis, ketika hartanya habis, ketika dia tidak punya apa-apa, baru dia menyadari. Coba kita bayangkan sejenak, kenapa dia tidak menyadari waktu dia membuat ayahnya sedih dengan meminta warisan, tapi ayahnya masih hidup. Kenapa itu dia tidak sadar? Kenapa dia tidak sadar waktu dia keluar dari rumah dan melihat bapaknya menangis sedih karena anaknya pergi meninggalkan semua yang baik itu? Kenapa dia tidak sadar? Ini yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Banyak sekali penyesalan yang dibuat karena tidak pernah menyadari dari awal akibat dari setiap pilihan-pilihan yang kita buat. Nah, anak-anak, perhatikan di sini apa yang membuat anak bungsu ini menyadari kesalahannya. Perhatikan baik-baik. Dia teringat akan rumah bapaknya. Wow. Coba dari awal dia ingat akan Bapa. Coba dari awal dia ingat kasih Bapa. Coba dari awal dia ingat semua hal baik yang dari Bapa. Saya jamin dia tidak pernah meninggalkan rumah Bapa. Satu prinsip lagi kebenaran yang kita pelajari. Belajar setiap saat selalu mengingat satu kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga itu membuat kita tidak mau meninggalkan, menjauh dari kasih Tuhan. Ada pelajaran yang baik yang kita bisa pelajari dari anak bungsu ini. Nah, perhatikan ini baik-baik. Anak bungsu ini menyesal, dan sesudah ia menyesal, ia bangkit dan pergi meminta pengampunan kepada bapaknya. Anak-anak, kita bisa menyesal. Kita pernah menyesal. Pertanyaannya, apakah penyesalan yang pernah kita buat sudah diikuti dengan langkah selanjutnya? Memperbaiki hal yang salah dengan melakukan hal yang baik, meninggalkan keadaan yang salah, menyesal, meninggalkan keadaan yang salah, dan pergi melakukan kebenaran. Pak Handri teringat, pernah seorang anak muda datang kepada Pak Handri dan dia bercerita, bagaimana saya bisa meninggalkan kebiasaan saya yang salah. Saya sudah mencoba berhenti melakukan kebiasaan ini, tetapi 2 bulan kemudian saya melakukannya lagi. Nah, satu nasihat yang Pak Handri berikan buat dia, jangan sampai hanya berhenti, jangan sampai hanya menyesal. Bangkit, tinggalkan kebiasaan yang lama, dan pergi kepada hal yang baru, hal yang baik. Membangun dan melakukan kebiasaan yang baik. Kalau hanya sebatas menyesal, kita tidak bisa buat apa-apa dan cenderung kita akan melakukan dosa lagi. Tapi waktu kita menyesal dan bangkit meninggalkan hal yang salah itu dan mulai pergi melakukan hal yang baik, berbicara melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kita pasti bisa meninggalkan hal yang buruk itu dan penyesalan kita berubah menjadi sesuatu yang baik. Jangan sampai hanya berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari bangkit dan melakukan hal yang baik. Pergi meminta pengampunan dan mulai melakukan hal-hal yang baik. Kebiasaan yang baik, melayani Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, cintai ibadah, itu adalah hal-hal yang baik yang terus membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, kenapa Bapa itu penuh dengan belas kasihan? Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kenapa Bapa penuh dengan belas kasihan? Kalau orang pada umumnya
Anak yang berbuat kesalahan seperti anak bungsu ini pasti yang pertama kali dibuat adalah hukuman, disiplin, rotan. Bahkan menurut anak bungsu itu sendiri bahwa untuk menjadi anaknya dia tidak layak lagi. Karena ini dosa, ini kesalahan yang sangat besar. Dia tidak layak lagi disebut sebagai anak. Dia hanya mau kalau bisa dia bisa boleh bekerja sebagai orang upahan, bukan anak. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Bapa ini yang dikatakan bahwa penuh dengan belas kasihan? Karena yang pertama, dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat baik, yang selalu mau menerima kembali anak-anaknya dengan kasih sayang. Karena dia Bapa yang berlimpah dengan kasih. Dia bukan hanya memiliki banyak kasih, tetapi dia Bapa yang adalah kasih itu sendiri. Jadi setiap orang kalau berbicara tentang Bapa yang baik itu selalu memandang sebagai Bapa yang adalah kasih itu sendiri. Di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dia memiliki belas kasihan? Karena dia Bapa yang terbuka dan menerima kita apa adanya. Mungkin hari ini kita sedang gagal, mungkin hari ini kita sedang jatuh, mungkin hari ini kita sedang membelakangi dia, mungkin hari ini kita sedang menjauh dari Tuhan, mungkin hari ini kita sedang menolak dia. Tapi dia tetap Bapa yang penuh dengan belas kasihan, yang membuka tangannya setiap hari, menanti, menunggu kapan kita datang kepadanya, kapan kita kembali kepadanya, kapan kita datang kembali ke rumah Bapa. Dia Bapa yang penuh belas kasihan, karena dia Bapa yang selalu mau menerima kita sebagai anak-anaknya. Ada 3 poin yang Pak Handri bisa sampaikan di akhir pembelajaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan rumah Bapa. Berbicara tentang hadirat Allah, kebenaran, komunitas orang percaya, keluarga, gereja Tuhan. Karena di sanalah Allah selalu mencurahkan, Bapa selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita melalui hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya yang tertuang di dalam firman Tuhan untuk menjaga kita penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, selalu dan selalu mengingat semua kebaikan Tuhan. Kalau kita lupa mengingat semua kebaikan Tuhan, ingat satu kebaikan Tuhan Yesus yang pernah Tuhan Yesus buat dalam hidup kita, sehingga itu membuat kita selalu bersyukur dan tidak pernah mau berpikir untuk pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ingat bahwa Bapa adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jangan takut untuk selalu datang kepada Bapa, mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, karena Dia Bapa yang selalu mau menerima kita apa adanya sebagai anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran firman Tuhan hari ini. Ingatkan kami Tuhan untuk jangan pernah keluar dari kebenaran-Mu, hadirat-Mu yang selalu berbicara tentang rumah Bapa. Kami tidak mau kehilangan semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan di dalam rumah-Mu. Ingatkan kami untuk selalu mengingat semua hal-hal baik yang pernah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan,
berkat Tuhan, pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Waktu kami mengingat semuanya itu, kami mau bersyukur dan kami mau untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan rumah Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami berani kembali ke rumah Tuhan. Kami berani kembali ke hadirat Tuhan. Kami berani kembali ke dalam pelukan Tuhan, Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Waktu kami jatuh, waktu kami berdosa, waktu kami gagal, waktu kami salah Tuhan. Kami mau datang mengakui semuanya itu. Dan kami percaya Allah selalu menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat pembelajaran firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati anak-anak yang di rumah, beri mereka pengertian, dan mereka mengenal Bapa dengan baik dan benar, sehingga mereka menjaga hidup mereka berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Bapa berkati persembahan kami beri karena kami mengasihi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak bisa memberikan persembahan, kumpulkan persembahan, dan nanti orang tua akan membawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama bersefaat, kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa bersama-sama. Pak Andri akan berdoa, mendoakan anak-anak di rumah, kesehatan, pendidikan dan masa depan, dan semua keluarga. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita juga berdoa untuk gembala kita, Bapak Gembala, Mama Gembala, dan anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan beri damai sejahtera. Mari kita sama-sama berdoa. Semua tutup matanya, kita berdoa. Kami terus bersyukur punya Bapa yang baik, yang selalu menjaga, memelihara, menolong kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah bersama dengan semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati, beri mereka kesehatan yang baik, beri mereka kekuatan, beri mereka damai sejahtera, berkati dengan seluruh keluarga orang tua. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, khususnya dari wabah corona kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat masa depan mereka, pendidikan mereka. Allah jamin, Allah jaga mereka Tuhan, biar mereka tetap percaya bahwa di dalam Tuhan masa depan selalu ada. Kami juga berdoa Bapa untuk semua jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dari yang paling tua sampai yang paling kecil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjaga seluruh jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami juga berdoa bagi gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Charles bersama ibu dan anak-anak. Berkati dan lindungi keluarga ini Tuhan, biar mereka tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia, dan juga berdoa buat Provinsi NTT dan Kota Kupang. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberi kekuatan pemulihan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jaga biar Indonesia, Provinsi NTT dan Kota Kupang tetap kuat dalam menghadapi musim ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menikmati berkat Tuhan. Buka tangan anak-anak, buka tanganmu sekalian dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran terus memelihara hati dan jiwa kami semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memimpin, menuntun, mengajar kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita sudah selesai
Jangan lupa mengerjakan aktivitas dan selalu mendengar arahan dari orang tua. Stay at home, stay safe, dan stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.